Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofinatu Zuhro dengan 3 digit NIM terakhir 161. Di sini saya dari kelas 2023 PTIE dan saya akan menjelaskan mengenai proyek ke-13 dan 14 saya di mata kuliah jaringan komputer. Di sini terdapat sebuah perusahaan kecil yang ingin mengimplementasikan jaringan komputer sederhana yang memungkinkan komunikasi antara server dan klien menggunakan protokol TCP dan juga UDP. Perusahaan ini membutuhkan layanan yang pertama yaitu HTTP atau web server menggunakan protokol TCP, FTP file transfer menggunakan protokol TCP, DNS atau domain name system menggunakan protokol UDP. Perusahaan ingin memastikan bahwa jaringan mereka dikonfigurasi dengan baik sehingga klien dapat mengakses halaman web internal perusahaan melalui HTTP, mengunggah dan mengunduh file ke server menggunakan FTP, dan juga menggunakan DNS untuk menerjemahkan nama domain internet ke alamat IP. Dalam proyek simulasi jaringan ini, saya merancang sebuah topologi sederhana untuk perusahaan kecil yang ingin membangun infrastruktur jaringan internal. Dengan tujuan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, sehingga pengguna atau klien dalam jaringan dapat mengakses halaman web perusahaan, melakukan transfer file, serta menerjemahkan nama domain lokal menjadi alamat IP. Topologi ini terdiri dari satu router, satu switch, satu server, dan juga 3 PC, yaitu PC 1, PC 2, dan juga PC 3. Seluruh perangkat dihubungkan ke dalam satu jaringan lokal melalui switch, sedangkan router berfungsi sebagai gateway utama menuju jaringan eksternal jika diperlukan. Untuk pengalamatan jaringan, saya menggunakan IP statis dengan subtext mask 255.255.255.0 karena 2 digit terakhir NIM saya adalah 61, maka saya menggunakan subnet 192.168.61.0/24. Untuk IP server di sini saya menggunakan 192.168.61.1/24 dan berfungsi sebagai pusat layanan. Gateway jaringan yang merupakan IP router diset pada 192.168.61.254. Ketiga PC klien masing-masing diberi alamat IP yaitu 192.168.61.2 di PC 1, di PC 2 192.168.61.3, dan di PC 3 IP-nya yaitu 192.168.61.4. Seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dalam jaringan lokal karena berada dalam subnet yang sama. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi layanan pada server. Saya mengaktifkan 3 layanan di sini, yaitu yang pertama, saya menyalakan HTTP untuk layanan web internal, FTP untuk keperluan unggah dan unduh file, serta DNS untuk menerjemahkan nama domain lokal menjadi alamat IP. Saya menambahkan domain internal perusahaan saya yaitu dengan nama web.vina dan menunjukkan ke IP server 192.168.61.1. Di sisi klien, saya mengatur konfigurasi DNS agar merujuk ke IP server, sehingga domain lokal dapat dikenali dan diakses. Pengujian protokol TCP dilakukan dengan mengakses layanan HTTP dan FTP dari PC klien. Jadi saat kalian membuka browser dan mengetikkan alamat yang sudah saya buat tadi, yaitu web.vina, halaman web yang disediakan oleh server berhasil dimuat, membuktikan bahwa layanan HTTP berbasis TCP berjalan dengan baik. Kita langsung praktekkan. Di sini saya ketik nama website saya tadi, web.vina. Kita klik go. Maka jika sudah muncul tampilan ini, maka sudah dikatakan berhasil.
Halaman web yang disediakan oleh server berhasil dimuat, membuktikan bahwa layanan HTTP ini berbasis TCP berjalan dengan baik. Sekarang kita coba untuk menggunakan FTP di PC client. Kita coba di PC 2. Di bagian command prompt, di sini langsung saja kita ketikkan FTP dan IP servernya 192.168.61.1. Maka di sini akan muncul seperti ini. Kita tinggal masukkan username. Di sini username saya adalah Sofinatus. Masukkan passwordnya. Dan di sini akan sudah masuk di mode FTP-nya. Di sini saya menggunakan FTP dir untuk melihat data file yang sudah ada di FTP saya. Di sini sudah ada 7 data, mulai dari biodata.txt hingga text.file. Di sini saya akan mencoba untuk mendownload salah satu file dari sini dengan mengetikkan yaitu get. Saya akan mendownload text.file. Di sini transfer complete, yang artinya file ini sudah berhasil saya ambil melalui FTP. Sekarang kita coba cek dulu di bagian text editor, file, open, dan di sini file yang sudah saya download tadi sudah muncul dan di sini isinya bertuliskan text file. Sekarang saya ingin mencoba membuat suatu file. Akan saya save dengan nama Vina. Lalu kita masuk lagi ke bagian command prompt tadi. Saya akan mencoba menambahkan file yang sudah saya buat tadi, yaitu dengan perintah put vina.txt. Nah, di sini transfer complete. Berarti saya sudah berhasil menambahkan file Vina tadi ke dalam FTP. Coba kita cek. Nah, di sini sudah masuk, berarti FTP saya juga berhasil. Selanjutnya yaitu untuk menguji UDP, saya memanfaatkan layanan DNS dengan melakukan ping ke nama domain Webvina tadi yang kemudian berhasil diterjemahkan menjadi alamat IP di alamat IP servernya. Kita coba cek, kita coba di Nah, di sini saya akan mengecek dengan 192.168.61.1. Nah, ini sudah berhasil muncul tampilan websitenya yang sudah saya setting. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi menggunakan protokol UDP juga berfungsi dengan benar. Dengan demikian, implementasi topologi jaringan ini tidak hanya berhasil memenuhi kebutuhan perusahaan dalam menyediakan layanan HTTP, FTP, dan juga DNS, tetapi juga berhasil menunjukkan perbedaan fungsional antara protokol TCP dan juga ODP. TCP digunakan untuk komunikasi yang menjamin keutuhan data seperti web dan transfer file, sedangkan ODP digunakan untuk komunikasi cepat seperti DNS,
Proyek ini menjadi fondasi awal yang kokoh bagi perusahaan kecil dalam membangun sistem jaringan internal yang stabil dan juga fungsional. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jabarkan atau saya jelaskan di proyek 13 dan 14 ini. Kurang lebihnya jika saya ada salah, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.